Hindered, jangan ditempel ke engine tus. Voice, một dòng nu Indonesia trưởng thành, điềm tin, có chiều sâu. Goi, e-engine, speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Global emotion nu engine hotro. B1 to B3.com. B4 tense. B5 dingin tegas. B6 hangat. Paste below this line. Mereka pikir mereka sedang menendang saya keluar dari hidup mereka. Padahal mereka sedang menandatangani kehancuran mereka sendiri. Suami saya menyerahkan surat cerai dengan senyum penuh kemenangan. Ibu mertua saya tersenyum sinis di sampingnya. Dan perempuan muda itu, Sabrina, berdiri di belakang mereka seperti seorang ratu yang baru saja naik tahta. Mereka tidak tahu satu hal, seluruh perusahaan, seluruh rumah, seluruh kemewahan yang mereka banggakan, semuanya atas nama saya. Reza hanyalah wajah. Saya adalah pemiliknya. Satu tanda tangan dari saya. Dan pria yang tadi tertawa itu akan menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dan sambil melakukan apa? Menyapu, memasak, atau sekedar rebahan. Tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini. Sekarang, mari kita simak ceritanya sampai selesai. Nama saya Anindya. Usia saya 38 tahun. Saya pendiri sekaligus pemilik sebuah perusahaan catering dan properti di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sudah 12 tahun saya membangun semuanya. Dari sebuah dapur kecil di garasi kontrakan, sampai menjadi perusahaan dengan ratusan karyawan. Tidak ada yang jatuh dari langit untuk saya. Setiap rupiah saya kumpulkan dengan tangan saya sendiri. Saya pernah tidur 3 jam sehari. Saya pernah mengantar pesanan sendiri di tengah hujan. Saya pernah ditolak puluhan bank sebelum satu pun percaya pada saya. Lalu, saya bertemu Reza. Saat itu perusahaan saya sudah mulai besar. Reza tampan, pandai bicara, dan punya cara membuat saya merasa dihargai. Kami menikah, dan karena cinta, saya melakukan satu hal yang dianggap banyak orang sebagai kebodohan. Saya mengangkat Reza sebagai direktur perusahaan saya, bukan karena ia ahli, tetapi karena saya ingin suami saya merasa terhormat. Saya ingin orang memanggilnya Pak Direktur. Saya ingin harga dirinya sebagai laki-laki tetap utuh. Namun ada satu hal yang tidak pernah saya ubah. Seluruh saham perusahaan tetap atas nama saya. 100% akta pendirian, sertifikat tanah. Rumah kami di Pondok Indah. Semuanya tertulis dengan satu nama, Anindya. Reza hanya direktur di atas kertas jabatan, bukan pemilik. Saya tidak melakukannya karena curiga. Saya melakukannya karena penasihat hukum saya, Pak Bagas, menyarankan begitu sejak awal. Dan hari ini, saran itu menyelamatkan seluruh hidup saya. Selama 5 tahun pernikahan, semua berjalan baik. Setidaknya, begitu yang saya kira. Reza datang ke kantor, ikut rapat, berfoto dengan klien. Ia menikmati gelar direktur. Dan saya bahagia melihatnya bahagia. Saya masih ingat tahun-tahun awal pernikahan kami. Reza pernah menjadi laki-laki yang lembut. Ia membawakan saya kopi saat saya lembur. Ia menggendong Bian yang masih bayi agar saya bisa beristirahat. Ia pernah berkata, "Amin, aku bangga punya istri sehebat kamu." Saya menyimpan kalimat itu di hati saya seperti menyimpan permata. Saya tidak tahu bahwa permata itu suatu hari akan pecah berkeping-keping. Perubahan pada Reza tidak terjadi dalam semalam. Itu seperti karat yang tumbuh perlahan pada besi. Semakin lama ia menyandang gelar direktur, semakin ia lupa dari mana gelar itu berasal. Ia mulai berbicara seolah perusahaan itu adalah hasil tangannya sendiri. Dalam pertemuan dengan teman-temannya, ia berkata, "Perusahaanku sedang berkembang pesat. Bukan perusahaan istriku, perusahaanku." Saya mendengarnya. Tetapi saya memilih diam. Saya pikir biarlah ia merasa bangga. Saya tidak tahu bahwa kebanggaan yang salah tempat itu adalah benih dari pengkhianatan. Kami punya 2 anak. Bian yang berusia 8 tahun dan Kisha
yang baru 5 tahun. Mereka adalah alasan saya bangun setiap pagi. Mereka adalah satu-satunya kekayaan yang tidak pernah saya hitung dengan rupiah. Ibu mertua saya, Bu Lestari, tidak pernah benar-benar menyukai saya. Dari awal, ia menganggap saya kurang pantas untuk anaknya. Bukan karena saya miskin, justru saya jauh lebih mapan dari keluarga mereka. Tetapi karena saya, menurutnya, terlalu sibuk bekerja. Perempuan yang baik itu di rumah, kata Bu Lestari suatu hari. Mengurus suami, bukan mengurus perusahaan. Saya hanya tersenyum saat itu. Saya pikir, biarlah. Selama Reza mencintai saya. Pendapat ibunya tidak penting. Betapa naifnya saya waktu itu. Saya tidak tahu bahwa retakan kecil di sebuah dinding bisa meruntuhkan seluruh rumah jika dibiarkan terlalu lama. Semuanya berubah ketika perempuan itu masuk ke perusahaan saya. Namanya Sabrina, usianya 30 tahun. Saya sendiri yang merekrutnya sebagai staf hubungan masyarakat. Saat wawancara, ia tampak cerdas, rapi, dan sopan. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan percaya diri. Ia memuji visi perusahaan saya, mengatakan betapa ia mengagumi seorang perempuan yang membangun semuanya dari nol. Saya terkesan. Saya pikir ia akan menjadi aset bagi perusahaan. Saya tidak tahu bahwa saya baru saja membuka pintu bagi badai yang akan menghancurkan rumah tangga saya. Di bulan-bulan pertama, Sabrina bekerja dengan baik. Ia rajin, pandai bergaul, dan disukai banyak orang. Saya bahkan sempat memujinya di depan staf lain. Saya menganggapnya seperti adik. Saya tidak menyadari bahwa di balik senyum manisnya, ia sedang mengincar sesuatu yang lebih dari sekedar pekerjaan. Ia mengincar suami saya dan kemewahan yang ia kira dimiliki oleh suami saya. Awalnya kecil. Sabrina sering datang ke ruangan Reza membawa berkas. Mereka tertawa bersama saat rapat. Saya tidak curiga, Reza memang direktur. Wajar jika ia berinteraksi dengan stafnya. Tetapi seorang istri punya naluri. Naluri itu seperti alarm yang berbunyi pelan di dada, jauh sebelum mata melihat bukti. Dan alarm di dada saya mulai berbunyi. Reza mulai berubah. Ia pulang lebih malam. Ia menjaga ponselnya seperti menjaga harta karun. Ia mandi setelah pulang kerja. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Setiap kali saya bertanya, jawabannya selalu sama. Lembur, klien, proyek baru. Saya memilih percaya, bukan karena saya bodoh, tetapi karena saya tidak punya keberanian untuk membongkar kebenaran yang saya takut akan menghancurkan saya. Lalu, insiden pertama terjadi. Suatu sore, saya datang ke kantor tanpa pemberitahuan. Saya ingin memberi kejutan ulang tahun pernikahan kami. Saya membawa kue dan dasi baru untuk Reza. Saat saya membuka pintu ruangannya, saya melihat Sabrina duduk di kursi saya. Kursi istri direktur. Tertawa. Dengan kaki menyelang santai, seolah ruangan itu miliknya. Reza tersentak melihat saya. Sabrina berdiri dengan tenang, lalu tersenyum manis. Maaf, Bu, katanya. Saya sedang membahas proyek dengan Pak Reza. Cara ia memanggil saya, Bu, sementara memanggil suami saya dengan nama, membuat dada saya terasa ditusuk. Saya tersenyum dan menyerahkan kue. Reza tergagap mengucapkan terima kasih. Malam itu, ia tidak menyentuh kue itu sama sekali. Tetapi malam itu pula, saya mulai memperhatikan segalanya dengan mata yang lebih jernih. Sepanjang perjalanan pulang, satu gambar terus terngiang di kepala saya. Sabrina duduk di kursi saya dengan kaki menyelang santai. Itu bukan sekedar kursi, itu adalah simbol. Perempuan itu sedang menunjukkan kepada saya bahwa ia merasa berhak atas tempat yang selama ini milik saya. Dan suami saya, alih-alih membela saya, justru membiarkannya. Diam Reza malam itu berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Ia sudah memilih. Hanya saja, ia belum berani mengatakannya. Insiden kedua datang dari rumah ibu mertua saya. Akhir pekan itu, kami makan malam di rumah Bu Lestari. Seperti biasa, ia membandingkan saya dengan menantu idamannya. Tetapi, malam itu berbeda. Ia memuji seseorang dengan nama yang membuat saya membeku. Meja makan di rumah Bu Lestari selalu menjadi panggung baginya untuk merendahkan saya secara halus. Ia akan memuji masakan tetangganya, lalu menatap saya.
Ia akan bercerita tentang menantu temannya yang katanya begitu sempurna, lalu menghela nafas seolah kecewa pada saya. Selama bertahun-tahun saya menelan semua itu demi menjaga keharmonisan. Demi Reza. Demi anak-anak. Sabrina itu perempuan yang berkelas, kata Bu Lestari sambil menyendok rendang. Anggun, pandai berdandan. Dan tahu cara menemani suami ke acara penting. Bukan seperti perempuan yang sibuk di kantor sampai lupa cara menjadi istri. Adik ipar saya, Dini, tersenyum sinis di sampingnya. Iya, Bu, sahut Dini. Zaman sekarang, laki-laki sukses butuh pendamping yang sepadan, yang bisa dibawa kemana-mana, bukan yang cuma bisa hitung-hitung uang. Mereka berdua tertawa kecil, seolah saya tidak ada di meja itu. Memangnya Mbak Anin kenal Sabrina? Tanya saya pelan. Bu Lestari dan Dini saling melirik. Reza buru-buru mengalihkan pembicaraan. Saat itu, saya tahu ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan bersama. Sesuatu yang sudah lama berjalan tanpa sepengetahuan saya. Mereka semua tahu, ibu mertua saya, adik ipar saya, bahkan mungkin seluruh keluarga itu. Hanya saya yang dibiarkan dalam kegelapan, seperti orang asing di tengah keluarga sendiri. Saya pulang malam itu dengan satu keputusan. Saya tidak akan lagi berpura-pura tidak tahu. Insiden ketiga adalah yang membuka mata saya sepenuhnya. Suatu malam, ponsel Reza berdering saat ia sedang mandi. Layarnya menyala di meja. Nama yang muncul bukan nama Sabrina, melainkan sebuah nama panggilan. Sayang. Saya mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Saya membaca pesan yang masuk. Sayang, kapan kita ke Bali lagi? Yang kemarin kurang lama. Pakai dana proyek saja seperti waktu itu. Toh istrimu tidak pernah cek pengeluaran kantor. Dunia saya runtuh dalam 1 detik. Bukan hanya karena suami saya berselingkuh, tetapi karena mereka menggunakan uang perusahaan saya untuk berkhianat. Uang yang saya kumpulkan dengan keringat dan air mata. Uang yang saya sisihkan untuk masa depan anak-anak saya. Saya meletakkan ponsel itu kembali persis di tempatnya. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Sesuatu di dalam diri saya yang tadinya panas berubah menjadi sangat dingin. Saat itulah saya tahu perempuan yang sabar, yang berubah menjadi tenang, adalah perempuan yang paling berbahaya. Ketika Reza keluar dari kamar mandi, ia tersenyum kepada saya seperti biasa. Sudah tidur, sayang? Tanyanya. Saya membalas senyumnya dengan sempurna. Belum. Aku menunggumu, kata saya. Tidak ada satupun yang berubah di wajah saya. Tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa beberapa menit lalu, dunia saya baru saja runtuh. Saya berbaring di sampingnya, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan diri saya benar-benar terpisah dari pria yang tidur di sebelah saya. Bukan tubuh kami yang berjarak, tetapi hati saya yang sudah memutuskan untuk pergi. Jauh sebelum perceraian itu menjadi nyata. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laptop dan mulai memeriksa laporan keuangan perusahaan. Apa yang saya temukan membuat tangan saya mengepal. Insiden keempat tertulis rapi dalam angka-angka. Selama 6 bulan terakhir, ada pengeluaran ganjil yang ditandai sebagai biaya operasional. Sebuah jam tangan mewah seharga 80 juta rupiah. Sebuah tas bermerek seharga 50 juta. Perhiasan senilai 200 juta. Tiket pesawat dan hotel di Bali. Semuanya keluar dari rekening perusahaan. Disahkan oleh tanda tangan direktur. Tanda tangan Reza. Ia mencuri dari perusahaan istrinya untuk membelikan hadiah bagi selingkuhannya. Saya menatap angka-angka itu lama sekali. Bukan kesedihan yang saya rasakan, melainkan kejelasan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Tetapi saya tidak akan terburu-buru. Orang yang ingin menjatuhkan pohon besar tidak menebangnya dengan satu ayunan. Ia mengasah kapaknya terlebih dahulu dalam diam. Esok paginya, saya menelpon 2 orang yang paling saya percaya. Pak Bagas, notaris dan penasihat hukum saya sejak perusahaan ini berdiri. Dan Aditya, seorang auditor independen yang merupakan sahabat lama saya. Kita perlu bertemu, kata saya.
Diam-diam di luar kantor, kami bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian. Saya menceritakan semuanya. Perselingkuhan, uang yang dicuri, pesan yang saya baca. Pak Bagas mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Bu Anin, ingat satu hal. Sejak awal saya menyarankan agar seluruh aset atas nama ibu seorang dan agar dibuat perjanjian pranikah. Hari ini, semua itu adalah perisai ibu. Reza tidak punya hak hukum apapun atas perusahaan ini." Aditya menambahkan, "Saya akan menyusun audit lengkap. Setiap rupiah yang ia ambil akan tercatat hitam di atas putih. Tetapi, Anin, kamu harus sabar. Jangan tunjukkan kemarahanmu. Biarkan dia merasa menang. Sampai semuanya siap." Saya mengangguk. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan menjadi perempuan yang mereka kira sudah kalah. Saya akan menundukkan kepala, menahan air mata palsu, dan membiarkan mereka menggali lubang mereka sendiri lebih dalam. Karena saya tahu kemenangan yang sesungguhnya bukan tentang siapa yang berteriak paling keras, tetapi tentang siapa yang menyimpan kartu terkuat sampai akhir. Sementara saya menyiapkan langkah, Reza semakin lupa diri. Ia tidak tahu bahwa istrinya sudah tahu segalanya. Insiden kelima mempermalukan saya di depan banyak orang sebelum acara besar itu. Ada satu peristiwa di kantor yang membuat saya menyadari betapa beraninya Reza sekarang. Suatu pagi, saya memimpin rapat dengan para kepala divisi. Saya menyampaikan rencana ekspansi yang sudah saya susun berhari-hari. Di tengah penjelasan saya, Reza memotong dengan nada meremehkan. "Sudahlah, Anin," katanya di depan semua orang. "Urusan strategi besar biar aku yang pikirkan. Kamu cukup urus dapur catering saja. Itu yang kamu bisa." Ruang rapat menjadi hening. Beberapa karyawan menunduk. Tidak nyaman. Mereka tahu siapa yang sebenarnya membangun perusahaan ini. Tetapi tidak ada yang berani bersuara. Saya menelan penghinaan itu dengan senyum tipis. "Baik, Pak Direktur," kata saya. "Tenang, silahkan dilanjutkan." Di dalam hati, saya mencatat satu lagi alasan mengapa pria ini harus kehilangan segala yang ia kira miliknya. Setelah rapat, Mbak Yuni mendekati saya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, kenapa Ibu diam saja? Ini perusahaan Ibu." Saya tersenyum padanya. "Yuni," kata saya, "terkadang diam adalah cara paling cerdas untuk menyiapkan kemenangan. Percayalah, semua ini ada waktunya." Lalu datanglah gala dinner tahunan perusahaan saya dengan para mitra dan investor. Acara penting yang saya rancang sendiri selama berbulan-bulan. Sebagai pemilik, saya seharusnya hadir mendampingi sang direktur. Tetapi pagi hari sebelum acara, Reza berkata dengan ringan, "Kamu di rumah saja malam ini. Jaga anak-anak. Acara ini terlalu formal. Nanti kamu canggung di antara orang penting." Saya tahu apa yang ia rencanakan. Malam itu, saya tetap pergi, terlambat, dan berdiri di pintu belakang ballroom hotel. Saya melihat Reza memasuki ruangan dengan Sabrina di lengannya. Ia memperkenalkan perempuan itu kepada para investor sebagai pendamping, bukan sebagai staf. Sebagai pendamping. Beberapa mitra yang mengenal saya tampak bingung dan tidak nyaman. Tetapi Reza begitu menikmati perannya. Ia tertawa. Ia memamerkan Sabrina seperti memamerkan piala di rumah mewah yang saya bangun dengan uang yang saya hasilkan. Ia mempermalukan saya di depan orang-orang yang saya undang. Saya berdiri di kegelapan pintu itu hanya beberapa menit. Lalu saya pergi tanpa seorang pun melihat. Di dalam mobil, saya menelpon Aditya. "Percepat auditnya," kata saya. "Tenang, saya ingin semua bukti lengkap dalam 2 minggu. Di hari-hari setelah gala dinner itu, penghinaan demi penghinaan datang seperti hujan yang tidak mau berhenti. Reza mulai membawa Sabrina ke rumah. Awalnya dengan alasan rapat, lalu dengan alasan mengantar berkas. Hingga suatu sore, saya pulang lebih awal dan mendapati Sabrina sedang duduk di ruang keluarga saya, menonton televisi sambil memangku Keisha, anak bungsu saya. Bian berdiri canggung di sudut ruangan, menatap saya dengan bingung. "Bunda," kata Bian pelan saat saya masuk. "Tante itu bilang dia akan jadi ibu baru kami." Darah saya seolah berhenti mengalir mendengar kalimat itu. Sabrina menatap saya dengan senyum tipis, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Maaf, Bu," katanya santai.
Anak-anak harus mulai terbiasa. Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya tidak ingin membuat keributan di depan anak-anak. Kisha, Bian, ayo ke kamar, kata saya selembut mungkin. Bunda mau bicara dengan Bunda saja. Setelah anak-anak naik ke kamar, saya menatap Sabrina lurus. Keluar dari rumah saya, kata saya. Sekarang, Sabrina berdiri perlahan, mengambil tasnya, dan tersenyum sebelum pergi. Rumah ini akan jadi milik saya juga, Bu, katanya. Cepat atau lambat, saya tidak menjawab. Saya hanya menutup pintu di belakangnya, lalu bersandar di dinding dengan jantung berdebar. Bukan karena takut, tetapi karena marah yang harus saya tahan. Malam itu, saya menatap kedua anak saya yang tertidur, dan saya berjanji pada diri saya sendiri. Tidak akan ada perempuan manapun yang merebut tempat saya di hidup anak-anak saya. Tidak akan pernah. Malam itu, Bian tidak bisa tidur. Ia merangkak ke pelukan saya dan bertanya dengan suara kecil, Bunda, apakah ayah sudah tidak sayang sama kita? Pertanyaan itu menusuk saya lebih dalam daripada semua penghinaan yang pernah saya terima. Saya memeluknya erat. Ayah sedang bingung. Nak, kata saya menahan air mata. Tetapi Bunda di sini. Bunda tidak akan pernah meninggalkan kalian. Bian mengangguk, lalu tertidur dalam pelukan saya. Saya tetap terjaga sepanjang malam, mendengarkan napas anak-anak saya, dan menguatkan tekad saya untuk mereka. Saya harus menang. Beberapa hari kemudian, saya tahu bahwa Sabrina dan ibu mertua saya bahkan sudah berani mengatur masa depan anak-anak saya. Dini, adik ipar saya, tanpa sengaja mengirimkan pesan ke grup keluarga yang masih mencantumkan nama saya. Isinya, rencana mereka. Setelah Reza dan Sabrina menikah, anak-anak akan dititipkan ke pengasuh agar Sabrina tidak repot. Bian dan Kisha, darah daging saya, dibicarakan seperti barang yang merepotkan. Saat itu, apapun keraguan terakhir yang masih tersisa di hati saya, lenyap sepenuhnya. Mereka tidak hanya menghancurkan saya, mereka mengancam anak-anak saya. Dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada seorang ibu yang anaknya terancam. Penghinaan berikutnya datang dari ibu mertua saya. Bu Lestari menelepon saya keesokan harinya. Suaranya penuh kemenangan. Anin, katanya. Sebagai perempuan yang baik, sebaiknya kamu mundur dengan terhormat. Reza sudah memilih Sabrina. Jangan membuat keluarga ini malu dengan bertahan pada pernikahan yang sudah selesai. Kamu cukup urus anak-anak dan biarkan Reza melanjutkan hidupnya. Saya mendengarkan semua itu dengan tenang. Lalu saya bertanya satu hal. Bu, apakah ibu tahu dari mana semua kemewahan yang Reza nikmati selama ini berasal? Bu Lestari terdiam sejenak, lalu menjawab dengan angkuh. Tentu saja dari kerja kerasnya sebagai direktur. Saya tersenyum di balik telepon. Baik, Bu, kata saya. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Saya menutup telepon. Mereka begitu yakin pada kekuasaan yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki. Dan keyakinan buta itulah yang akan menjadi senjata yang menghancurkan mereka. Insiden ke-6 adalah saat mereka mengira telah memenangkan segalanya. 2 hari setelah peristiwa di grup keluarga itu, Reza pulang membawa map coklat. Di belakangnya, ibu mertua saya, Bu Lestari, ikut masuk ke rumah saya tanpa permisi. Mereka duduk di ruang tamu seolah sedang menghakimi seorang terdakwa. Anin, kata Reza dengan nada dingin yang belum pernah saya dengar. Kita sudah tidak cocok. Aku ingin kita bercerai secara baik-baik. Aku sudah siapkan surat-suratnya. Ia meletakkan map itu di meja. Bu Lestari menambahkan dengan suara tajam. Tanda tangani saja, Nak. Reza, laki-laki yang baik. Sudah saatnya ia bersama perempuan yang lebih pantas. Kamu ambil saja anak-anak. Itu sudah lebih dari cukup. Saya membuka map itu. Di dalamnya bukan hanya surat cerai. Ada pula surat pelepasan harta bersama. Sebuah dokumen yang isinya menyatakan bahwa saya menyerahkan rumah, perusahaan, dan seluruh aset kepada Reza. Dengan alasan semua itu adalah hasil jeripayah selama pernikahan. Mereka mengira saya tidak paham hukum. Mereka mengira saya hanya seorang perempuan yang akan menangis dan menandatangani apapun yang disodorkan. Reza tersenyum tipis. Sabrina dan aku
akan menikah bulan depan, katanya. Ibu sudah merestui, jadi selesaikan ini dengan dewasa. Saya menatap dokumen itu, lalu menatap mereka satu persatu. Di dalam dada saya, alih-alih hancur. Sesuatu justru tersenyum. Mereka baru saja menunjukkan seluruh kartu mereka. Sementara kartu saya masih tersembunyi rapat. Beri saya waktu seminggu untuk membaca semuanya, kata saya pelan. Saya tidak mau gegabah. Reza dan ibunya saling pandang, lalu tertawa puas. Mereka pikir saya menyerah, padahal saya hanya sedang membuka pintu jebakan mereka sendiri. Selama minggu itu, Reza semakin berani. Ia mulai bertingkah seolah perceraian sudah final. Ia memindahkan sebagian barangnya keluar dari kamar kami. Ia berbicara di telepon dengan Sabrina di depan saya, tanpa menutupinya lagi. Suatu malam, ia bahkan berkata dengan nada mengejek, "Anin, kamu sebaiknya mulai mencari kontrakan. Setelah cerai, rumah ini akan jadi milikku dan Sabrina. Aku tidak mau anak-anak tumbuh di tempat sempit. Jadi mungkin mereka tinggal denganku saja." Saya menatapnya dengan tenang. Di dalam hati, setiap kata kasarnya hanya menambah satu paku lagi di peti mati yang sedang ia siapkan untuk dirinya sendiri. "Tentu, Reza," kata saya pelan. "Kita atur semuanya minggu depan." Ia tersenyum penuh kemenangan, sama sekali tidak menyadari betapa dalam ia telah terjebak. Insiden ketujuh terjadi tanpa saya rencanakan, tetapi melengkapi segalanya. Minggu itu, sekretaris setia saya, Mbak Yuni, datang menemui saya dengan wajah pucat. "Bu," katanya berbisik, "saya rasa Bu Anin harus tahu sesuatu." Pak Reza diam-diam menemui beberapa investor. Ia menawarkan untuk menjual sahamnya di perusahaan ini. Katanya ia ingin memulai bisnis baru bersama calon istrinya. Saya hampir tertawa mendengarnya. Reza menjual saham yang tidak pernah ia miliki. Ia begitu yakin sebagai direktur. Ia merasa berhak atas perusahaan ini. Ia bahkan sudah menerima uang muka dari seorang investor sebesar 1 miliar rupiah. Sebagai tanda, jadi penjualan saham yang sebenarnya bukan miliknya. Saya menyimpan informasi itu baik-baik. Bukti terakhir untuk melengkapi jebakan yang ia gali sendiri. Sekarang ia bukan hanya pengkhianat, ia juga seorang penipu. Saya menghubungi investor itu secara langsung, dengan hati-hati. Saya memperkenalkan diri sebagai pemilik sah perusahaan dan menunjukkan akta kepemilikan agar ia percaya. "Pakistan," kata saya. "Saham yang ditawarkan kepada Bapak itu tidak pernah ada. Direktur kami tidak memiliki saham apapun untuk dijual." Investor itu terkejut, lalu marah. Ia merasa ditipu. Saya menenangkannya. Saya berjanji akan mengembalikan uang muka yang sudah ia berikan, asalkan ia bersedia menjadi saksi atas apa yang telah terjadi. Ia setuju. Dengan begitu, jebakan terakhir terkunci rapat. Reza tidak hanya akan kehilangan jabatannya, ia akan menghadapi tuduhan penipuan dengan saksi dan bukti yang lengkap. Dan yang membuat semua ini terasa adil adalah ia melakukan semuanya sendiri. Saya tidak menjebaknya. Saya hanya membiarkannya berjalan menuju jurang yang ia kira adalah singgasana. Insiden ke-8 adalah persiapan diam saya. Selama seminggu yang mereka kira saya gunakan untuk merenung, saya justru bekerja tanpa henti. Aditya menyelesaikan audit lengkap, mendokumentasikan setiap rupiah yang Reza curi dari perusahaan. Pak Bagas menyiapkan seluruh berkas kepemilikan yang sah. Mbak Yuni membantu saya menyalin semua rekaman CCTV ruangan Reza, serta cadangan pesan dari ponsel kantor yang masih tersimpan di server perusahaan. Setiap malam memiliki ritmenya sendiri. Setelah menidurkan Bian dan Keisha, saya turun ke ruang kerja saya, menyalakan lampu meja, dan membuka semua berkas. Saya menyusun bukti seperti menyusun kepingan teka-teki, tanggal demi tanggal, angka demi angka. Setiap pengeluaran ganjil, saya cocokkan dengan jadwal pertemuan Reza dan Sabrina. Semuanya cocok dengan sempurna. Tidak ada satupun celah yang terlewat. Ada malam-malam ketika air mata diam-diam jatuh di pipi saya. Bukan karena saya menyesali apa yang akan saya lakukan, tetapi karena saya berduka atas pernikahan yang dulu pernah saya cintai. Atas laki-laki yang dulu pernah saya percaya. Saya membiarkan air mata itu jatuh. Lalu saya menghapusnya dan saya kembali bekerja. Karena saya tahu
Kesedihan adalah kemewahan yang tidak bisa saya nikmati sekarang. Nanti, setelah semuanya selesai, saya boleh menangis sepuasnya. Tetapi malam itu, saya harus kuat. Pak Bagas pernah bertanya, "Anin, apakah kamu yakin ingin melakukan ini sampai akhir? Kamu masih bisa memilih jalan damai." Saya menatapnya dan menjawab, "Pakistan. Saya sudah memberi jalan damai selama bertahun-tahun. Saya memberi kepercayaan, kehormatan, dan kebaikan." Mereka membalasnya dengan menginjak-injak semua itu. Sekarang, saya hanya menuntut keadilan, bukan balas dendam, keadilan. Pak Bagas mengangguk dan tidak bertanya lagi. Setiap malam, setelah menidurkan Bian dan Keisha, saya menyusun semuanya seperti seorang jenderal menyusun strategi sebelum perang. Tidak ada amarah dalam gerakan saya, hanya ketelitian, hanya kesabaran. Mereka mengira mereka sedang mengusir saya dari kerajaan ini. Mereka tidak tahu saya adalah ratunya, dan mereka hanyalah tamu yang lupa diri. Pada hari ke-7, saya menelpon Reza. "Saya sudah siap menandatangani semuanya," kata saya dengan suara yang sengaja saya buat lemah. "Tetapi karena ini menyangkut perusahaan, mari kita selesaikan di hadapan notaris secara resmi. Undang ibumu dan Sabrina juga. Saya ingin semuanya menyaksikan saya melepaskan segalanya." Reza setuju dengan gembira. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja menerima undangan menuju keruntuhannya sendiri. Hari yang ditentukan pun tiba. Pagi itu, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya menyiapkan sarapan untuk Bian dan Keisha, mengantar mereka ke sekolah, dan mencium kening mereka seperti hari-hari biasa. Saya tidak ingin anak-anak merasakan ketegangan yang saya bawa. Bagi mereka, hari itu adalah hari yang biasa. Bagi saya, hari itu adalah hari ketika seluruh kesabaran yang saya simpan selama berbulan-bulan akan menemukan jawabannya. Di dalam mobil menuju kantor notaris, saya menatap bayangan saya di kaca. Perempuan yang dulu menangis diam-diam setiap malam itu kini duduk dengan tenang, dengan tatapan yang mantap. Saya tidak gemetar. Saya tidak ragu. Saya hanya merasakan satu hal, kepastian. Hari ini, kebenaran akan berbicara lebih keras daripada semua kebohongan yang pernah mereka ucapkan. Kantor notaris Pak Bagas terletak di sebuah gedung tenang di kawasan Menteng. Ruangannya luas, dengan meja kayu panjang di tengah dan deretan kursi di kedua sisinya. Saya datang lebih awal. Saya mengenakan blazer abu-abu sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Saya ingin terlihat seperti perempuan yang kalah. Untuk sementara, ruangannya luas, dengan meja kayu panjang di tengah dan deretan kursi di kedua sisinya. Saya datang lebih awal. Saya mengenakan blazer abu-abu sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Saya ingin terlihat seperti perempuan yang kalah. Untuk sementara, Reza datang bersama Sabrina, bergandengan tangan tanpa malu. Bu Lestari menyusul di belakang mereka. Dagunya terangkat tinggi. Dini, adik ipar saya, juga ikut. Membawa ponselnya, seolah hendak merekam kemenangan keluarga. Mereka duduk berseberangan dengan saya. Di sisi lain meja panjang itu, Reza membuka percakapan dengan nada angkuh. "Jadi, Anin, kamu sudah siap menyelesaikan ini. Aku harap kamu tidak membuat drama. Kita lakukan ini dengan cepat dan bersih." Sabrina tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara manis yang menyayat, "Bu Anin, terima kasih ya sudah mau mengalah. Saya janji akan menjaga Reza dan anak-anak dengan baik." Bu Lestari mengangguk puas. "Itu baru menantu yang tahu diri," gumamnya. Saya membiarkan mereka menikmati momen itu. Saya membuka map yang saya bawa dengan tenang dan berkata, "Sebelum saya tanda tangan, saya ingin memastikan satu hal. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang sedang kalian minta saya serahkan." Reza memutar bola matanya. "Jangan berpura-pura bodoh. Rumah, perusahaan, semuanya. Itu semua hasil kerja kita selama menikah. Sudah sepantasnya menjadi milikku, karena akulah direktur yang menjalankannya selama ini." Saya mengangguk pelan, seolah memahami. Lalu, saya menoleh ke arah Pak Bagas. "Pak Bagas,
Tolong jelaskan kepada mereka siapa sebenarnya pemilik sah dari semua aset yang sedang mereka bicarakan. Pak Bagas membuka map birunya. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen dan meletakkannya di tengah meja. Suaranya tenang dan tegas. Berdasarkan akta pendirian perusahaan, sertifikat tanah, dan seluruh dokumen kepemilikan yang sah perusahaan ini, beserta rumah di Pondok Indah dan seluruh asetnya, tercatat 100% atas nama Ibu Anindya seorang. Bapak Reza tercatat sebagai direktur, sebuah jabatan operasional. Bapak Reza tidak memiliki satu lembar pun saham di perusahaan ini. Ruangan itu menjadi sunyi. Senyum di wajah Reza membeku. Apa maksudmu? Katanya tergagap. Aku direktur. Aku yang menjalankan perusahaan ini. Saya menatapnya lurus. Kamu menjalankannya, kata saya. Tetapi kamu tidak pernah memilikinya. Saya mengangkatmu menjadi direktur agar kamu merasa terhormat sebagai laki-laki. Itu hadiah dariku, bukan hakmu. Dan hadiah, Reza, bisa kutarik kapan saja. Bu Lestari menggebrak meja. Tidak mungkin. Reza, suamimu. Separuh dari semua ini hak dia. Pak Bagas menggeleng pelan. Maaf, Bu, secara hukum, tidak. Seluruh aset ini telah terdaftar atas nama Ibu Anindya sejak sebelum pernikahan dan tidak pernah dimasukkan ke dalam harta bersama melalui perjanjian apapun. Justru sebaliknya, ada perjanjian pranikah yang memisahkan harta. Bapak Reza menandatanganinya sendiri saat menikah. Wajah Reza pucat pasi. Ia jelas lupa pada selembar kertas yang ditandatanganinya bertahun-tahun lalu, saat ia terlalu mabuk cinta untuk membacanya. Tetapi saya belum selesai. Sekarang giliran saya membuka kartu kedua. Aditya, sahabat saya yang sedari tadi duduk diam di sudut ruangan, berdiri dan meletakkan map merah di meja. Ini adalah hasil audit independen perusahaan selama 1 tahun terakhir, katanya. Di dalamnya tercatat sejumlah pengeluaran yang ditandatangani oleh direktur, namun tidak berhubungan dengan operasional perusahaan. Saya membuka map itu dan membacakannya satu persatu dengan suara jernih. Jam tangan mewah, 80 juta rupiah. Tas bermerek, 50 juta. Perhiasan, 200 juta. Perjalanan ke Bali, hotel bintang 5, 3 kali. Semuanya diambil dari rekening perusahaan saya. Semuanya disahkan oleh tanda tangan Reza. Dan semuanya. Saya angkat wajah saya, menatap Sabrina, dibelanjakan untuk perempuan ini. Sabrina yang tadi tersenyum, kini menunduk. Wajahnya memerah, tangannya gemetar di atas meja. Bu Lestari menoleh ke arah anaknya dengan mata terbelalak. Reza, apa ini benar? Suaranya bergetar. Reza tidak menjawab. Ia tidak bisa menjawab. Saya melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. Saya punya semuanya. Reza, kata saya. Rekaman CCTV ruanganmu, di mana kamu dan Sabrina bertingkah tanpa malu di tempat kerja. Salinan setiap pesan yang kalian kirim melalui ponsel kantor, yang semuanya tersimpan di server perusahaan. Setiap kwitansi, setiap transfer, setiap bukti. Selama berbulan-bulan, kalian mengira saya perempuan bodoh yang tidak pernah memeriksa apapun. Padahal, saya sudah mencatat segalanya, jauh sebelum kalian sadar. Reza menatap saya dengan mata yang penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia melihat saya bukan sebagai istri yang lemah, melainkan sebagai perempuan yang memegang seluruh hidupnya di tangannya. Bu Lestari yang tadi angkuh, kini terdiam. Tubuhnya gemetar. Sabrina menggeser kursinya menjauh dari Reza, seolah ingin memisahkan dirinya dari kehancuran yang akan datang. Lalu, saya keluarkan kartu terakhir, yang paling mematikan. Saya mendengar kabar menarik, kata saya pelan, bahwa belakangan ini ada seseorang yang menawarkan saham perusahaan saya kepada para investor. Bahkan sudah menerima uang muka 1 miliar rupiah sebagai tanda jadi. Padahal, seperti yang baru saja dijelaskan Pak Bagas, orang itu tidak memiliki 1 lembar saham pun untuk dijual. Saya meletakkan salinan percakapan dan bukti transfer di meja. Itu namanya penipuan, Reza. Menjual sesuatu yang bukan milikmu dan mengambil uang orang lain. Investor itu sudah saya hubungi. Ia siap melaporkanmu ke polisi jika uangnya tidak dikembalikan hari ini juga. Keringat mengucur di dahi Reza.
Tubuhnya yang tadi tegak, kini merosot di kursi. Amin, katanya dengan suara serak. Tolong, aku hilaf. Aku salah. Maafkan aku, saya menatapnya tanpa amarah. Justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan baginya. Kamu tahu, Reza, kata saya, selama bertahun-tahun, saya memberimu segalanya. Gelar, rumah, kehormatan, kepercayaan. Saya membuatmu merasa seperti raja, padahal kamu hanyalah tamu di istana saya. Dan kamu membalasnya dengan mencuri, berbohong, dan mempermalukan saya di depan orang-orang yang saya hormati. Saya berdiri. Hari ini, saya tidak menandatangani surat cerai yang kalian siapkan. Saya menandatangani yang lain. Pak Bagas menyodorkan dokumen baru. Surat pemberhentian Reza dari jabatan direktur. Efektif hari itu juga. Surat cerai dengan ketentuan bahwa seluruh aset tetap menjadi milik saya. Dan hak asuh penuh atas Bian dan Keisha jatuh ke tangan saya. Serta sebuah surat yang menyatakan bahwa jika uang muka 1 miliar tidak dikembalikan kepada investor dalam 24 jam, laporan pidana penipuan akan langsung diajukan. Saya menandatangani semuanya dengan tenang. Lalu, saya menyodorkan pena kepada Reza. Sekarang giliranmu, kata saya. Tanda tangani, atau kita selesaikan ini di kantor polisi. Tangan Reza gemetar saat menandatangani. Di sebelahnya, Bu Lestari menangis. Sabrina sudah berdiri dan menjauh dari Reza, seolah ingin melepaskan diri dari kapal yang sedang tenggelam. Kamu bilang kamu pemilik perusahaan, desis Sabrina kepada Reza. Kamu bohong padaku. Reza hanya bisa menunduk, hancur. Di hadapan perempuan yang demi dirinya ia mengorbankan keluarganya sendiri. Saya mengambil semua dokumen, memasukkannya ke dalam tas, dan berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak dan menoleh. Oh, satu hal lagi, kata saya. Sabrina, kamu dipecat dari perusahaan. Efektif sekarang. Dan Bu Lestari, terima kasih sudah mengajari saya satu pelajaran berharga, bahwa kebaikan yang diberikan kepada orang yang salah akan selalu dianggap sebagai kelemahan. Saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Lalu saya keluar dari ruangan itu, meninggalkan mereka dalam keruntuhan yang mereka bangun dengan tangan mereka sendiri. Hari-hari setelah pertemuan di kantor notaris itu berjalan seperti air, yang akhirnya mengalir bebas setelah bertahun-tahun terbendung. Reza mengembalikan uang muka 1 miliar kepada investor pada hari yang sama. Dengan menjual mobil mewah yang dulu ia beli memakai bonus perusahaan. Itu pun belum cukup. Ia harus meminjam dari beberapa kerabat untuk menutupi sisanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza merasakan bagaimana rasanya berhutang demi menutupi rasa malu. Setelah kehilangan jabatan direktur, Reza juga kehilangan segalanya yang melekat pada jabatan itu. Mobil dinas ditarik, kartu perusahaan diblokir. Relasi bisnis yang dulu menghormatinya kini menjauh karena kabar tentang penipuannya menyebar di kalangan pengusaha. Tidak ada perusahaan yang mau merekrut seorang mantan direktur yang menjual saham fiktif dan mencuri dari perusahaan istrinya sendiri. Sabrina pergi tidak lama setelah itu. Ia adalah perempuan yang tertarik pada kemewahan, bukan pada Reza. Saat ia tahu bahwa Reza tidak punya apa-apa, bahwa semua kemewahan itu sebenarnya milik istri yang ia hina, ia menghilang secepat ia datang. Pernikahan yang dijanjikan bulan depan itu tidak pernah terjadi. Belakangan, saya dengar Sabrina sudah menggandeng pria lain yang lebih kaya, Reza, yang demi perempuan itu menghancurkan keluarganya, ditinggalkan begitu saja, seperti barang yang sudah tidak berguna. Bu Lestari, ibu mertua yang dulu begitu angkuh, kini harus menelan ludahnya sendiri. Ia yang dulu memuji Sabrina sebagai perempuan berkelas, kini harus menyaksikan anaknya jatuh miskin karena perempuan itu. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya, meminta bantuan untuk Reza. Tetapi saya sudah belajar pelajaran saya. Kebaikan yang diberikan kepada orang yang tidak menghargainya hanya akan dimanfaatkan. Saya membantu mantan suami saya sebatas memastikan anak-anak masih bisa bertemu ayah mereka. Tidak lebih.
Suatu hari, Bu Lestari datang ke kantor saya tanpa diundang. Wajahnya yang dulu selalu terangkat tinggi, kini tampak letih dan tua. "Anin," katanya dengan suara bergetar, "Ibu minta maaf. Ibu salah menilaimu selama ini. Tolong, bantu Reza. Dia anak ibu satu-satunya." Saya menatap perempuan yang selama bertahun-tahun merendahkan saya itu. Tidak ada dendam di hati saya, hanya keheningan. "Bu," kata saya pelan, "saya tidak membenci ibu, tetapi saya juga tidak bisa lagi menjadi perempuan yang menanggung beban orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Reza, laki-laki dewasa, ia harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Itulah keadilan yang sesungguhnya." Bu Lestari menunduk, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dini, adik ipar yang dulu ikut menertawakan saya, kini tidak berani lagi menatap mata saya. Keluarga yang dulu merasa lebih tinggi dari saya, kini menyadari bahwa selama ini merekalah yang menumpang di atas kerja keras saya. Sementara itu, hidup saya justru berkembang. Tanpa Reza yang diam-diam menggerogoti keuangan perusahaan. Laba meningkat tanpa beban rumah tangga yang penuh kebohongan. Pikiran saya menjadi jernih. Saya membuka cabang baru di 2 kota. Saya mempekerjakan lebih banyak karyawan. Perusahaan yang dulu hampir dikuras oleh suami saya, kini tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Saya juga mengangkat Mbak Yuni, sekretaris setia yang dulu memberanikan diri memberitahu saya tentang penjualan saham gelap itu, menjadi manajer operasional. Loyalitas, saya percaya, harus dibalas dengan kepercayaan. Sedangkan pengkhianatan harus dibalas dengan konsekuensi. Itulah hukum sederhana yang selama ini saya pegang. Yang terpenting, anak-anak saya tumbuh dalam rumah yang tenang. Bian dan Kisha tidak lagi mendengar pertengkaran. Mereka melihat ibunya bekerja dengan bangga, bukan dengan air mata. Suatu malam, Bian memeluk saya dan berkata, "Bunda hebat. Aku mau seperti Bunda kalau besar nanti." Pada saat itu, saya tahu segala yang saya lalui sepadan dengan hasilnya. Beberapa bulan kemudian, saya bertemu Reza secara tidak sengaja di sebuah pusat perbelanjaan. Ia terlihat kurus dan lelah. Pakaiannya tidak lagi rapi seperti dulu. Ia menatap saya dengan tatapan penuh penyesalan. "Anin," katanya pelan, "aku menyesal. Aku kehilangan segalanya. Aku membuang berlian demi kerikil." Saya menatapnya sejenak. Tidak ada lagi kebencian di hati saya, hanya rasa kasihan dan sedikit rasa lega. "Kamu tidak kehilangan segalanya, Reza," kata saya. "Kamu hanya kehilangan apa yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi milikmu." Lalu, saya berbalik, menggandeng kedua anak saya, dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di luar sana, langit Jakarta sore itu cerah. Saya menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar bebas. Setahun setelah perceraian itu, hidup saya benar-benar berubah. Perusahaan saya kini memiliki 5 cabang di 3 kota. Saya diundang menjadi pembicara di seminar-seminar kewirausahaan. Berbagi kisah tentang bagaimana seorang perempuan bisa membangun sesuatu dari nol dan mempertahankannya. Setiap kali saya berdiri di atas panggung, saya melihat wajah-wajah perempuan muda di antara penonton, dan saya berharap kisah saya bisa menguatkan mereka. Anak-anak saya tumbuh sehat dan bahagia. Bian semakin pintar di sekolah. Keisha mulai belajar menari. Rumah kami yang dulu penuh ketegangan, kini dipenuhi tawa. Kami sering memasak bersama di akhir pekan, membuat ikan goreng dan sayur asem kesukaan mereka, lalu makan di meja yang sama sambil bercerita tentang hari kami. Itulah kemewahan yang sesungguhnya. Bukan tas mahal atau jam tangan mewah, tetapi ketenangan dan cinta yang tulus. Saya tidak pernah membenci Reza. Saya hanya melepaskannya. Dan dalam pelepasan itu, saya menemukan kembali diri saya yang dulu sempat hilang. Perempuan yang kuat, mandiri, dan tidak bergantung pada validasi siapapun. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Bahwa kebaikan bukanlah kelemahan, dan kesabaran
bukanlah kebodohan. Jangan pernah meremehkan perempuan yang diam, karena di dalam diamnya, ia mungkin sedang membangun kekuatan yang tidak kalian sadari. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang memberikan segalanya, namun dianggap tidak berarti. Perempuan yang membiayai rumah tangga, namun direndahkan. Jika kalian salah satunya, ingatlah, harga diri kalian tidak ditentukan oleh orang yang gagal menghargai kalian. Ada juga banyak laki-laki seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang memiliki kesetiaan di rumah, namun membuangnya demi kesenangan sesaat. Mereka sering baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangannya. Tetapi penyesalan yang datang terlambat hanyalah air mata yang tidak berguna. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Lestari yang menilai seorang menantu dari penampilan, bukan dari hati dan kerja kerasnya. Pada akhirnya, kesombongan selalu membawa kejatuhan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk membalas dengan amarah atau membalas dengan membangun diri menjadi lebih kuat. Saya memilih yang kedua, dan itu adalah balasan terbaik yang pernah saya berikan. Karma tidak pernah tidur. Yang tulus pada akhirnya akan menemukan kebahagiaannya. Dan yang serakah akan hancur dalam kehampaan yang mereka ciptakan sendiri. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.